Bab 1. Mengenal asal-usul Nabi Muhammad SAW dan bangsa Arab. Terbentangnya mata rantai kenabian dari Adam alaihissalam hingga Muhammad SAW. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisam An-Nahwi Ibnu Hisam berkata, ini adalah buku sirah biografi Rasulullah SAW. Ibnu Hisam berkata, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Adapun nama asli dari Abdul Muthalib adalah Saibah bin Hasim. Nama asli Hasim adalah Amr bin Abdu Manaf. Nama Abdu Manaf adalah Al-Mughirah bin Husay. Sedangkan nama Husay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malin bin An-Nadir bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika. Sedangkan nama asli Mudrika adalah Amir bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Disebutkan pula nama Ud adalah Udad bin Muqawwim bin Nahura bin Naira bin Ya'rub bin Yashub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tari, yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Saruga bin Falah bin Aibar bin Salah bin Irfaksat bin Sambin bin Lamka bin Mutawassilika bin Ahnuka. Dia adalah Nabi Idris sebagaimana perkiraan mereka. Wallahu a'lam. Dia adalah orang pertama yang mendapat karunia kenabian. Orang pertama yang menulis dengan pena bin Yarid bin Mulayili bin Hainan bin Yanisa bin Sid bin Adam. Ibnu Hisam berkata, Ziyad bin Abdullah Al-Bakai telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq Al-Muttalibi uraian nasab Rasulullah Muhammad SAW hingga Adam alaihissalam sebagaimana saya sebutkan di atas, termasuk uraian tentang Idris dan lainnya. Ibnu Hisam berkata, Khalad bin Khuro bin Khalid As-Sadusi telah meriwayatkan kepada saya dari Saiban bin Zuhair bin Sahik bin Saur bin Khotadah bin Du'amah bahwa sesungguhnya dia berkata, Ismail adalah anak Ibrahim Khalilur Rahman bin Tari, yang tak lain adalah Azar bin Nahura bin Asraga bin Arhuwa bin Falah bin Abir bin Salah bin Irfaksat bin Sam bin Nuh bin Lamkah bin Matusalah bin Ahnuha bin Yarid bin Mihlaila bin Hayina bin Yanisa bin Sids bin Adam. Ibnu Hisam berkata, saya insya Allah akan memulai buku ini dengan menyebutkan Ismail bin Ibrahim dan anak-anak keturunannya yang darinya lahir Rasulullah Muhammad SAW secara berurutan dari Ismail hingga Rasulullah Muhammad SAW dan apa yang menjadi pembicaraan di kalangan mereka, dengan meninggalkan pembahasan tentang anak-anak Ismail yang lain dengan tujuan untuk mempersingkat pembahasan ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sirah biografi Rasulullah Muhammad SAW dengan meninggalkan sebagian apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq, di mana Rasulullah tidak pernah mengatakannya dan tidak pula diturunkan dalam Al-Quran. Juga tidak relevansinya dengan buku ini. Tidak juga ada penafsiran tentangnya. Tidak pula kesaksian penguat dalam masalah ini. Karenanya saya sebutkan dengan ringkas. Saya meninggalkan syair-syair yang dia sebutkan yang tidak pernah menurutku ada dari kalangan orang-orang berilmu yang mengetahuinya dan sebagian lainnya berisikan prasangka buruk pada sebagian manusia.
Sebagian lainnya tidak diriwayatkan oleh Al-Bakai kepada kami melalui riwayatnya. Insya Allah saya akan mengutarakan secara lengkap hal-hal lain yang dapat dipercaya darinya dan diketahui. Ibnu Ishaq berkata, Ziyad bin Abdullah al-Bikai berkata, meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq al-Muttalabi, dia berkata, Ismail bin Ibrahim alaihissalam memiliki 12 anak lelaki. Nabata adalah anak sulungnya. Hoizar, Hatsbul, Mubisi, Misma, Masyi, Dima, Adzar, Taima, Yatur, Nabisa, Haitzuma. Ibu mereka adalah Ra'la binti Mudot bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Ishaq berkata, Jurhum adalah anak dari Yaktan bin Aibar bin Salah. Yaktan adalah Khotan bin Aibar bin Salah. Ibnu Ishaq berkata, umur Ismail sebagaimana disebutkan di tengah mereka adalah 130 tahun. Dia meninggal di usia ini, lalu dimakamkan. Semoga rahmat Allah dan berkahnya senantiasa berlimpah padanya. Dia dimakamkan di Hijr bersama dengan ibunya tercintanya Hajar. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya atas mereka. Ibnu Hisam berkata, orang-orang berkata Hajar dan Ajar. Mereka mengganti huruf ha dengan alif. Sebagaimana mereka mengatakan haraku al-mai menjadi araku al-mai. Sedangkan Hajar sendiri berasal dari Mesir. Ibnu Hisam berkata bahwa Abdullah bin Wahab telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Lahia dari Umar mantan budak Ghufra bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, takutlah kalian kepada Allah, tampakkan kebaikan kalian pada ahli zimmah. Orang-orang yang berada di sebuah negeri hitam berambut keriting karena mereka memiliki nenek moyang terhormat dan ikatan pernikahan dengan kita. Diriwayatkan oleh Zubair bin Bakar dalam Al-Muqattab di Aswad An-Nabi dengan san mural dan dalam sanadnya. Ada Umar mantan budak Ghufra sedangkan dia adalah dhaif atau lemah. Umar mantan budak Ghufra berkata, nasab mereka adalah bahwa ibu Ismail adalah ibu orang-orang Arab. Hajar berasal dari sebuah desa yang ada di depan Farama di Mesir. Sedangkan ibu Ibrahim, Maria istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadiah dari Muqawqis berasal dari Haf di kawasan Asita. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri mengatakan bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Ansori, jika kalian menaklukkan Mesir, maka berlaku baiklah pada penduduknya, karena mereka memiliki perlindungan dari kita dan mereka memiliki hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Muslim dengan san tersambung pada hadis nomor 2543. Hadis Abu Dzar. Maka aku katakan kepada Muhammad bin Muslim al-Zuhri, apa maksud ram kekerabatan bagi mereka yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia pun berkata, Hajar ibunda Ismail berasal dari mereka. Ibnu Hisam berkata, dengan demikian orang-orang Arab secara keseluruhan adalah anak-anak Ismail dan Khatan. Sebagian orang Yaman mengatakan bahwa Khatan adalah anak keturunan Ismail dan mereka mengatakan bahwa Ismail adalah bapak seluruh orang Arab. Ibnu Ishaq berkata, A'ad bin Aus bin Irom bin Sam bin Nuh dan Samud dan Judais, dua anak Abir bin Irom bin Sam bin Nuh, Sam, Imlak,
Umaym adalah anak keturunan Lawits bin Sam bin Nu, keseluruhannya adalah orang-orang Arab. Nabit bin Ismail mempunyai anak bernama Yasjub bin Nabit. Yasjub mempunyai anak Ya'rob bin Yasjub. Ya'rob memiliki anak Tobra bin Ya'rob. Tabra memiliki anak Nahura bin Tabra. Nahura mempunyai anak Mukawim bin Nahura bin Mukawim punya anak Adad bin Mukawim. Dari Adad lahir Adnan bin Udad.